Jadi Sobat Era sekalian, menurut saya Komnas HAM justru dalam tanda kutip seperti terperangkap dalam sebuah lingkaran yang akhirnya tidak bisa keluar sendiri. Tidak bisa menampilkan sebagai sebuah institusi yang harusnya di garda terdepan dalam perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya akan membacakan mengenai, ini ada ya, dari republika.co.id ya, soal pernyataan Komnas HAM sudutkan almarhum 6 Laskar FPI. Karena ini kutipan dari Ahmad Taufan Damanik ya, sebenarnya Ketua Komnas HAM, yang mengatakan bahwa 6 Laskar itu ketawa-ketawa ya. Oke, kita coba bacakan ya. Republika.co.id Jakarta, tim advokasi korban tragedi 7 Desember menyoroti pernyataan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang menyebut bahwa 6 Laskar Front Pembela Islam FPI tertawa saat peristiwa baku tembak dengan polisi. Pernyataan Taufan Damanik dianggap sangat subjektif dan tidak berimbang dan dinilai menyudutkan 6 almarhum tersebut. Pernyataan dari Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM yang justru menyudutkan 6 korban pelanggaran HAM berat semakin memperlihatkan sikap unethical conduct alias tidak beradab sebagai Ketua Komnas HAM, ujar anggota tim advokasi korban tragedi 7 Desember Haryadi Nasution dalam keterangannya Selasa 19 Januari. Seharusnya Komnas HAM menjadi lembaga terdepan dalam menjamin tegaknya HAM di Indonesia, tentunya dengan menjaga kredibilitas dan independensi. Sementara konstruksi narasi yang dibangun oleh Taufan Damanik adalah sangat subjektif dan berat sebelah. Hal ini terlihat dari pernyataannya terkait kasus meninggalnya 6 Laskar FPI. Sehingga Komnas HAM dibawa oleh saudara Ahmad Taufan Damanik yang seharusnya menjadi National Human Rights Defenders berubah menjadi National Defenders for Human Rights Perpetrators, keluh Haryadi ya. Harusnya adalah pembela human right ya, nasional, tetapi menjadi pembela nasional pelanggar human right, pelanggar HAM ya. Ya, Sobat Era sekalian, banyak komentar-komentar ya. Tapi yang ingin saya sharing dalam kesempatan ini adalah, ya saya pun menyesalkan pernyataan Ketua Komnas HAM tersebut ya. Menurut saya tidak layak ya. Karena kenapa? Begini, kita harus kembali pada filosofi hadirnya Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Bahwa dalam konteks Komnas HAM itu kan ada 3 kewajiban negara, yaitu to respect, to fulfill, to protect ya. Jadi pertama adalah to respect, kedua adalah to protect, dan ketiga adalah to fulfill. Jadi pertama kita harus respect, menghormati hak asasi manusia orang lain. Dan tentu dalam penghormatan tersebut, penghormatan yang paling jelas dalam kasus Laskar FPI ini adalah the right to life, hak untuk hidup, termasuk juga hak untuk diproses hukum secara adil. Seandainya 6 Laskar ini melakukan kesalahan atau tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum. Jadi tidak boleh dimatikan, tidak boleh dibunuh. Itu satu. Yang kedua, to fulfill, ya, untuk memenuhi. To protect dulu, untuk melindungi ya. Ya biasanya melindungi itu terkait dengan hak sipol rata-rata, hak sipil dan politik, misalnya kebebasan berkumpul, kebebasan berbicara, kebebasan menyatakan pendapat, dan lain sebagainya. Lalu to fulfill, untuk memenuhi. Nah, kalau untuk memenuhi itu lebih pada hak ekosok biasanya, ekonomi, social and cultural right. Misalnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas lingkungan yang bersih. Karena itu konteksnya adalah untuk memenuhi. Jadi kewajiban negara untuk memenuhinya.
Karena itulah kemudian, karena ada 3 tugas ini dan sering sekali ada potensi, ada abuse ya, oleh negara, pelanggaran oleh negara, ya, violation oleh negara, maka kemudian diadakan Komnas HAM. Ya. Dulu Komnas HAM hanya dengan peraturan presiden, waktu itu Kepres. Tapi kemudian sekarang statusnya ditingkatkan di dalam konstitusi bahkan secara implisit ya. Karena konstitusi itu kemudian mengangkat pasal-pasal tentang hak asasi manusia ke dalam konstitusi sehingga tidak hanya menjadi sekedar article of human right tapi juga article of constitutional right, hak-hak konstitusional. Sehingga kehadiran Komnas HAM makin signifikan. Sobat era sekalian, potensi pelanggaran HAM itu terutama dilakukan oleh negara. Dan yang kedua dilakukan oleh swasta terutama korporasi. Jadi oleh state actors dan non-state actors. Jadi aktor negara itu ya siapa saja termasuk aparat keamanan itu adalah aktor negara. Sementara non-state actors siapa saja, tapi biasanya yang paling punya potensi adalah korporasi, perusahaan besar dalam konteks misalnya perburuhan, lingkungan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya sense of justice dari Komnas HAM ini harusnya memang melindungi yang lemah, melindungi warga negara, melindungi rakyat terhadap kemungkinan abuse dari negara. Saat ketika kemudian Komnas HAM sepertinya saya mendengar pernyataan kami tidak ingin menyenangkan kedua belah pihak. Enggak, ini bukan kedua belah pihak. Ini bukan persaingan antara FPI dan aparat keamanan, bukan. Ini adalah investigasi terhadap perilaku negara terhadap warga negara. Ini yang menurut saya dari sisi paradigma Komnas HAM sepertinya keliru. Dia menempatkan sebagai wasit antara FPI dan aparat keamanan. Bukan begitu. Harusnya dia menempatkan diri sebagai pengawas, ya, agent yang independen untuk memprotek, ya, untuk memastikan negara memprotek, memfulfill, dan kemudian juga respect terhadap hak asasi manusia. Jadi dalam konteks ini investigasi Komnas HAM harusnya ditujukan pada kemungkinan adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh negara. Dan negara dalam konteks ini adalah termasuk juga aparat negara. Karena itu harusnya yang dicecar, yang dicari itu adalah unsur-unsur the state-nya, unsur-unsur negaranya. Sementara kalau ada pelanggaran dari FPI-nya, ya itu bukan pelanggaran hak asasi manusia, itu pelanggaran-pelanggaran lain yang domainnya tidak perlu Komnas HAM, itu domain penegak hukum biasa saja. Misalnya kepemilikan senjata kalau memang ada. Jadi sobat era sekalian, menurut saya Komnas HAM justru dalam tanda kutip seperti terperangkap dalam sebuah lingkaran yang akhirnya tidak bisa keluar sendiri. Tidak bisa menampilkan sebagai sebuah institusi yang harusnya di garda terdepan dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia warga negara. Jadi tidak heran kalau kemudian FPI justru tidak puas dengan hasil yang didapatkan Komnas HAM karena rekomendasinya yang tidak strong, ya, yang sedikit lemah. Padahal teorinya adalah sobat era sekalian, kalau rekomendasinya saja sudah lemah, maka nanti proses hukumnya jangan-jangan jauh lebih lemah lagi kadarnya. Nah, strong recommendation pun belum tentu implementasinya lebih baik misalnya, apalagi weak recommendation. Ya mau tidak mau akhirnya legitimasi Komnas HAM justru melemah, muncul ketidakpercayaan publik dan justru juga pendukung-pendukung aparat keamanan pun juga mengkondem Komnas HAM, ya. Walaupun ada bagian-bagian dari pernyataan Komnas HAM yang diambil seperti Laskar Menunggu, ya, Laskar Tertawa-tawa dan lain sebagainya, yang ingin menunjukkan bahwa kesalahan itu bukan di aparat keamanan, tapi kesalahan itu ada di Laskar FPI sendiri. Padahal korbannya adalah 6 Laskar FPI dengan ya masing-masing rata-rata 3 lubang peluru di tubuh masing-masing. Karena ada 18 tembakan, kalau 6 kali 3 kan 18 rata-rata 3 tembakan. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi kita berharap bahwa ada sebuah mekanisme yang betul-betul genuine, jujur untuk mengungkapkan semua ini, dan harapannya sih ya itu bisa dilakukan oleh Kapolri yang baru. Apalagi Kapolri yang baru mengatakan melaksanakan rekomendasi Komnas HAM. Cuma tadi
weak recommendation ya, rekomendasinya pengadilan pidana dan tidak menemukan adanya sebuah struktur lain yang terlibat, padahal barangkali investigasi yang dilakukan Komnas HAM belum mendalam atau belum selesai, tetapi sudah menyampaikan sebuah kesimpulan yang menurut saya ya barangkali masih patut dipertanyakan. Tapi whatever it is, kita tetap hargai kerja Komnas HAM dan kita tunggu saja apakah pengadilan domestik, pengadilan pidana mampu mengungkap itu semua, termasuk 2 yang diabaikan. Karena tidak ada lagi saksi-saksinya, karena semua saksi sudah dihabisi, sudah meninggal semua. Padahal kalau dari 6 orang itu masih ada yang hidup, dia bisa bercerita banyak, tapi masalahnya sudah selesai semua. Kan ini kan justru memunculkan kecurigaan. Kenapa kemudian 4-nya itu juga tewas? Kan logic thinking kita mengatakan, wah ini sepertinya mau membumi hanguskan saksi. Tapi kita tunggu saja ya, apa yang akan dilakukan oleh aparat keamanan, apa yang akan dilakukan oleh Kapolri yang baru sesuai dengan janjinya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja Sobat Era sekalian. Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa bahwa permasalahan ini segera selesai dan menemukan keadilannya. Sekali lagi, yang benar harus dinyatakan benar, yang salah tidak boleh ditutup-tutupi. Sekali lagi, tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.